Saya mencoba memberikan pemaparan yang pertama yang berkaitan dengan peran dan fungsi advokat dalam penyelesaian perkara. Oke ya, ini saya mencoba menyampaikan hanya di kulit-kulit luarnya saja ya, karena peran dan fungsi advokat secara spesifik itu sangat luas sekali ya, tapi ini hanya sekedar gambaran saja. Yang pertama ya, advokat sebagai pilar penegakan hukum di Indonesia. Nah, advokat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem peradilan Indonesia yang menjamin terlaksananya prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sebagai pilar penegakan hukum, advokat memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lain, seperti hakim, jaksa, dan kepolisian. Jadi advokat itu sebagai penegak hukum berdasarkan undang-undang advokat ya, sama kedudukannya seperti jaksa, kepolisian itu sama ya. Tetapi dalam hal ini kalau kepolisian kan lebih memiliki kewenangan ya, berdasarkan undang-undang ada bisa mentersangkakan orang gitu ya kalau kepolisian. Nah, advokat itu juga memiliki kode etik ya. Jadi misalkan kayak kemarin kan ada advokat yang sempat viral yang naik ke meja itu ya. Nah, itu kan dia kena kode etik. Nah, tetapi tadi masuk di dalam permasalahan internal tadi bahwa ada organisasi advokat yang kemudian memecat si pengacara, oknum pengacara ini atau advokat ini, kemudian dia masuk ke dalam OA yang lain. Kenapa? Karena OA-nya banyak, diterima di OA yang lain. Ada juga organisasi advokat itu yang misalkan dia ikut organisasi advokat A, dia bisa ikut organisasi advokat B, C, D, itu boleh juga. Tapi ada juga yang saklek, yang kalau Anda mau ikut organisasi advokat saya, jadi Anda harus keluar dari seluruh organisasi kecuali saya, kayak gitu. Ada yang saklek begitu. Nah, ini tergantung OA-nya. Nah, makanya tadi yang masuk ke dalam permasalahan internal adalah permasalahan organisasi advokat itu sendiri, yang pada saat penerapan untuk kode etik, nah nanti masuk kode etiknya ini di sanksi kode etik. Nah, kemudian di sini ternyata boleh masuk. Nah, sehingga kode etik di sini berguna, di sini tidak berguna. Nah, itu yang menjadi permasalahan internal dari advokat ya, saya sampaikan tadi ya. Kalau advokat ini tidak ada perlindungannya sebelum dulu ada undang-undang itu kan seolah-olah superpower penegak hukum yang lain. Advokat ini dikesampingkan. Nah, ini saja yang hukum acara yang sekarang masih berlaku aja itu pada saat pendampingan kasus pidana itu advokat itu pun tidak terlalu digubris lah ya, tidak terlalu dihargai lah ya perannya, hanya mendampingkan di belakang, nggak boleh ngomong segala macam, itu diatur dalam hukum acara pidana. Nah, sekarang ini kan mau diusulkan supaya advokat itu ada perannya dalam pendampingan pidana, jadi tidak hanya sebagai patung di samping klien, tapi bisa menyampaikan, bisa ngasih pendapat. Nah, itu diupayakan seperti itu. Tapi kita belum tahu draft terakhirnya ya, yang hukum acara pidananya. Nah, tapi kemarin sudah diisukan begitu, dan organisasi advokat yang menyampaikan di DPR, yang menyampaikan di KPK tidak boleh didampingi kan gitu kan. Pengacara di luar. Nah, gimana untuk praduga tak bersalahnya ini masuknya di mana, kan tidak bisa. Makanya yang sekarang ini dirumuskan, meskipun pada draftnya itu ya pengacara atau advokat itu bukan hanya sebagai patung di belakang, tapi boleh menyampaikan pendapat, boleh aktif, kira-kira begitu. Nah, ini mudah-mudahan advokat ini perannya bisa lebih banyak lagi ya dalam hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaihim. Salam swastiastu, salam perdamaian, rahayu. Ya, setelah kita mengikuti sesi pertama tadi yang disampaikan oleh Dr. Anariana, kita sekarang masuk di dalam tantangan dan hambatan implementasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Kalau kita melihat sebenarnya tatanan hukum yang ada berupa undang-undang atau perpres itu sudah cukup baik. Walaupun kalau kita lihat anti sandingannya dengan KUHP baru tahun 2023 itu masih belum lengkap.
Tetapi secara overall sudah cukup baik, cuman masalah implementasinya itu yang banyak terjadi di lapangan yang tidak sesuai. Apa halangan dan handicapnya nanti kita akan lihat bersama-sama. Dan itu yang sering saya katakan dalam kalau saya memberikan kuliah ataupun memberikan suatu seminar seperti ini, yang harus diperbaiki itu adalah siapa? Yaitu 3 instansi itu. Apalagi di instansi kepolisian, maaf. Nggak ada yang pacarnya polisi, nggak ada toh. Nah, di sini. Karena apa? Yang kita tahu, ya kita sebagai akademisi, setelah dia jadi polisi, baru dia lagi kuliah mengambil gelar S1. Nah, basicnya apa kalau itu? SMA. Kita lihat kemarin kejadian di Pati, kalau kita lihat, kan dimaki-maki itu sama mahasiswa. Kamu polisi apa? Tidak cocok kamu kumpul dengan kita. Padahal dia memakai baju polisi. Nah, itu banyak terjadi sehingga penyidik yang naik. Kemudian setelah jadi penyidik, dia kuliah baru mengambil sarjana S1-nya. Itu banyak terjadi di kampus kita juga begitu. Tetapi yang kita tahu apa? Maaf, kualitasnya. Karena apa? Kita juga tahu polisi itu kalau bekerja kan nggak bisa kan senantiasa konsentrasi kuliah. Izin, Pak izin, saya hari ini piket, Pak izin. Bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu yang sesungguhnya? Mereka hanya mengejar ijazah. Sehingga banyak terjadi, walaupun di dalam kalau kita lihat KUHP lama dengan KUHP baru itu berbeda. Kalau KUHP lama itu sifatnya masih redistributif, sedangkan yang di sini sudah mulai kita memakai bukan yang redistributif, tapi kita bersama-sama untuk memakai pendekatan yang lebih manusiawi. Tetapi mereka bagaimana memakai hal ini untuk menekan, baik itu orang dewasa maupun anak-anak untuk mencari bukti. Dan itu pengalaman kami. Terjadi tarik-menarik di dalam KUHP yang baru. Nah, kita kembali pada anak ini. Pemahaman yang minim, kurangnya pemahaman aparat seperti saya katakan tadi, penegak hukum tentang filosofi diversi dan penerapannya dalam kasus anak berkonflik dengan hukum. Di sini yang kita kembali katakan bahwa memang khusus untuk polisi, ya aparat kepolisian, penyidik itu harus mempunyai suatu pemikiran yang luar biasa dan dia harus cerdas, memahami, bukan asal mengambil pengakuan, bukan asal mengambil bukti-bukti yang dengan keadaan terpaksa atau dipaksa. Lalu data yang mengkhawatirkan di tempat kita ini di Indonesia, sekitar 7.000 kasus anak masih berakhir di persidangan setiap tahun di Indonesia, jauh dari cita-cita diversi yang meminimalisir proses normal. Di sini kita bisa lihat bahwa apa yang disebut dengan pengadilan anak atau 7.000 kasus itu merupakan, ini belum semua, ini masih permukaan gunung es. Di bawah itu masih banyak kasus. Bagaimana anak itu menjadi korban, bagaimana anak itu sebagai pelaku. Kalau kita lihat anak jadi korban, contoh maaf, akhir-akhir ini kita sering baca kan, banyak di mana? Pondok pesantren. Anak-anak jadi korban. Lalu pelaku-pelakunya bagaimana? Kita lihat anak-anak kecil diberdayakan oleh bandar-bandar besar sekarang untuk jualan, dia kirim. Karena apa? Bandar bilang, oh iya nanti dia pasti kena ini, diversi. Jadi dia pakai anak kecil sebagai kurir ngantar obat bius, ngantar segala rupa itu. Lalu kalau anak itu kena bagaimana? Ini yang dikatakan bahwa karena akses terbatas dan pemahaman dari aparat, baik itu polisi, jaksa, dan hukum yang masih minim mengenai diversi anak, sehingga sangat-sangat kalau kita melihat kembali, kasihan mereka yang menjadi terdakwa atau tersangka anak-anak ini. Nah, implementasi diversi yang tidak optimal mencerminkan kesenjangan serius antara regulasi dan praktek. Banyak yang terjadi, begitu dia keluar, lewat seminggu dia lakukan lagi hal yang sama. Trauma psikologisnya. Pemidanaan berat menimbulkan dampak psikologis jangka panjang, termasuk anak itu mengalami depresi, anak itu mengalami kecemasan bagaimana masa depan saya dan sebagainya, dan gangguan perilaku yang sulit dipulihkan. Dia akan tersisih dari komunitasnya. Bagaimana kita sebagai orang tua lihat misalnya tetangga sebelah anaknya di penjara, kemudian keluar, dia main-main dengan anak kita panggil hati-hati loh. Dan itu tidak bisa disalahkan. Karena ada stigma yang didapat dia di dalam kehidupannya karena dia sudah menjadi narapidana. Itu trauma psikologisnya. Apakah penjatuhan sanksi itu efektif? Sangat tidak. Ya.
Sebenarnya sanksi jatuhkan seringkali tidak sesuai dengan tujuan pembinaan. Sanksi sebenarnya bukan pemidanaan, tapi rehabilitasi, merubah anak itu. Konflik paradigmanya, benturan antara paradigma restributif yaitu menghukum dan restoratif. Dua hal ini yang menjadi kadang-kadang pertentangan di unsur-unsur penegak hukum, bisa polisi, jaksa, atau hakim. Keterbatasan infrastrukturnya, minimnya fasilitas LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Ya, yang saya tahu seperti di Prayuwana itu hanya satu Jawa Timur. Sedangkan Jawa Timur kita tahu penduduknya berapa puluh juta, tapi hanya satu. Itu pun kadang-kadang seperti saya dapat dari beberapa teman yang pernah mengadakan survei ke sana, itu pun kadang-kadang makanan dia yang di-drop oleh pemerintah, misalnya seperti MBG, makan siang bergizi 15.000, itu sampai mereka disunat. Ya, rupanya di Indonesia ini banyak ahli sunat ya. Ya, MBG dari berapa 10.000 turun diterima, mungkin sekitar itu. Nah, itu di tataran, sedangkan mereka pun mengalami hal itu. Lalu siapa yang melakukan hal itu? Ya para pimpinan yang ada di sana. Ya, karena itu minim fasilitas yang memadai, tenaga pembina terlatih, dan program rehabilitasi yang efektif dan berkonflik dengan hukum. Pertanyaan kita sekarang, terlepas dari itu, kenapa bisa terjadi hal-hal yang koruptif dalam hal ini? Itu tidak lepas dari lain karena apa? Mencontoh yang di atas. Ya kan? Kalau Anda misalnya seorang pegawai di sebuah kabupaten, atasanmu korupsi, mengambil uang yang bukan haknya, Anda pikir dong, dia enak, saya juga bisa. Oleh karena itu banyak terjadi di instansi pemerintah, yaitu apa? Korupsi berjamaah, ya kan? Tanggap ini, semua ikut. Nah, ini yang membuat ketidakefektifan karena apa? Tempat-tempat yang yang seharusnya untuk lembaga pembinaan anak bermasalah ini, itu tidak sesuai dan sangat jauh di bawah garis yang ditetapkan di dalam undang-undang.